bingung. Yang dia lakukan Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, komik-komik misalnya Pak. Komik apa Doraemon, komik Shinchan itu. Baca itu lupa. Pak harusnya Pak Jokowi selain baca komik pasti juga baca politik juga Pak ya? Hah? Enggak banyak, hanya saya baca Bung Karno aja saya baca. Baik. Pak, kalau gitu buku politik dengan buku komik lebih banyak mana Pak bacanya? Lebih banyak buku komik. Iya bener. Ya, dari remaja dulu Kopeng Ho gitu baca sampai habis. Yang Bagaimana Pak setelah Bapak tidak menjabat lagi sebagai presiden? Ya, kegiatan Bapak di rumah mancing ya, sama ngopi paling di pawon ya, sambil menikmati sore bersama istri dan keluarga. Ya, Bapak ya sambil rokokan ini, gacor ini. Bagaimana Pak setelah Bapak tidak menjabat lagi sebagai presiden? Ya, kegiatan Bapak di rumah mancing ya, sama ngopi paling di pawon ya, sambil menikmati. Yap, semakin parah apa yang menjadi ledekan netizen terhadap Pak Mulyono, baik itu parodinya maupun editannya. Saya kira sangat menghibur, tapi mampu untuk membuat para termul kepanasan dan tentunya membuat mereka pasti akan ngamuk lagi. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya sampai di situ. Di video berikutnya yang kami minta tampilkan lebih seru lagi dan sangat-sangat menghibur apa yang dilakukan oleh netizen. Tidak hanya komentar-komentarnya terkait dengan ijazah, tapi parodi-parodinya saya kira cukup luar biasa dan cukup mewakili rakyat Indonesia yang selama ini merasa bahwa apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono sudah keterlaluan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu seperti apa videonya. Tuh muncul lagi saya dibilang Pinocchio. Coba, lah sebetulnya yang dihina itu siapa? Saya yang dihina-hina. Saya yang direndah-rendahkan. Lah kok tanya saya? Sudah. Coba. we walks The talk, not only talk the talk, orang yang suka bohong harus talk. Kau dapat ijazah tapi tidak tenang hidupmu. Terbukti ijazah palsu, bukan terhormat, malu satu keluarga. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang anak Bapak yang akhir-akhir ini rajin konten di YouTube? Yo gak tahu kok tanya saya. Assalamualaikum buat para projo PA, buat para pendukung Jokowi gila, dan juga para pendukung Jokowi sinting. Gua kasih tahu sama kalian ya. Kalian bilang Jokowi Indonesia maju di zaman Jokowi, pala lo bejat, pala lo peang. Jokowi udah bikin maju, yang maju itu keluarganya goblok, bukan Indonesia. Mantunya gubernur, anaknya wapres. Yang maju apa? Indonesia makin belangsak, goblok. Lo bilang Indonesia maju bersama Pak Jokowi, terus lo bangga-banggain infrastruktur. Dia bangun pakai uang APBN, pakai uang jemaah haji, orang gila juga bisa. Apa yang bisa dibanggain dari Jokowi apa? Coba gue tanya sama kalian, goblok. Apa? Kinerja apa? Selain ngutang, berbohong, ijazah palsu. Itu kinerja Jokowi yang gua tahu, yang kalian bangga-banggain, goblok. Ya. Nah, terus kinerjanya apa? Oh, infrastruktur, utang banyak, tolol. Jokowi timbang 2 periode menjabat, utangnya mau lebih utang Soeharto, tolol. Bayar tuh sama lo, ya. Perkara ijazah kok ribet sekali. Cuman selembar kertas. Tapi kalah-kalah kasus pemerkosaan, di mana barang buktinya tidak bisa diperlihatkan karena sudah menyangkut alat vital, organ paling rahasia dari seorang wanita, dan wajar bila tidak diperlihatkan. Lah ini ijazah, cuman selembar kertas, kok seprivasi itu?
Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK. Ini polemik ijazahnya juga merembet tentang kamsa skripsi, Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini sudah ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran dan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK. Mul. Tua-tua pensiun kok kowe kuwi malah sengsara, malah golek soromu dewi. Teman-teman coba perhatikan ya, gerak-gerik Mulyono, matanya Mulyono ini, terutama kakinya digoyang-goyang sampai badannya bergetar. Itu tandanya apa? Tolong yang pakar gerak dan mimik wajah pasti tahu ya. Terus dia setiap kali diwawancarai itu nggak melihat lawan bicara, nggak melihat kamera seperti saya kayak gini ya, berbicara di depan kamera. Jadi pada intinya saya kok merasa kasihan sama Mulyono ini. Tua-tua bukannya hidupnya tentram, tenang, tapi malah gerasah-gerusuh menyimpan ketakutan. Jadi gini ya Pak Mulyono, saya kasih tahu ya, hanya seorang profesional yang dia itu bersikap tenang di saat sekelilingnya itu dalam keadaan berbahaya. Anda belum mencapai level itu Pak. Dan tidak bisa dipungkiri Pak, dari sorot mata Anda, dari gerak-gerik penampilan Anda, kaki goyang-goyang seperti ini, mimik mata kemana-mana, tidak memandang lawan bicara Anda gitu loh. Cuman yang saya heran nih, Anda itu mengeluarkan banyak uang untuk menutupi kebohongan Anda. Apa Anda nggak rugi sendiri Pak? Mendingan Anda jujur, hidup Anda tenang, duit Anda terkumpul, syukur tok nggo ibadah haji tahun ngarep. Kalau tahun sekarang nggak bisa ya ibadah haji, meskipun mau furoda, mau haji ONH plus sekian, atau ada istilahnya kayak prioritas seperti itu, tetap nggak bisa. Mudah-mudahan Anda segera tobat Pak, tahun depan naik haji, pikiranmu resik, tenang, hatimu adem ayem, masa tuamu tok nggo ngibadah. Wes stop, jauh dari hiruk pikuk politik, jauh dari hiruk pikuk keduniawian, fokus golek dalan padang. Suatu saat jenengan tekan janjine kepenak.